asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelumnya, penghormatan saya kepada Ibu Dr. Ainul Mardiah, MSI, selaku penguji pertama, kemudian kepada Bapak Debu Satria, MSOS, MSI, selaku penguji kedua, kemudian penghormatan saya kepada Bapak Muhammad Ali, SAG, MSI, sebagai pembimbing saya, kemudian tidak lupa pula penghormatan saya kepada teman-teman yang sudah studi kiranya hadir di ruangan seminar proposal pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak moderator yang sudah mempersilahkan saya ataupun memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa mempresentasikan proposal skripsi saya. Izin memperkenalkan diri, saya Afina Ulfal, mahasiswi Ilmu Komunikasi 2018 dari angkatan 18 dengan NIM 1802-40124. Hari ini saya diberikan kepercayaan ataupun kesempatan untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Komunikasi Pemasaran Kuliner Online Studi Deskriptif Terhadap Minat Beli Konsumen pada akun @dapur.raihana. Singkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan pada bab 1 pendahuluan latar belakang. Bapak dan Ibu sekalian, kemajuan di era globalisasi pada sekarang ini ada dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, telekomunikasi, informasi, dan teknologi. Perkembangan juga sudah maju sekali pada sektor-sektor pemasaran. Nah, pada era globalisasi sekarang ini juga, individu ataupun kelompok mereka dapat dengan mudah melakukan beberapa perkembangan yang sudah terjadi di era 4.0 seperti sekarang ini. Nah, perkembangan juga hampir terjadi mewarnai dunia teknologi dan pemasaran, seperti kata pepatah mengatakan sesuatu yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Kebutuhan masyarakat Indonesia juga semakin berkembangnya waktu sudah semakin bertambah, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Nah, di era kompetisi tidak pula berkembang pada teknologi dan dunia digital, tapi kompetisi sudah sangat berkembang di era komunikasi pemasaran, dan faktor lingkungan sudah menjadi salah satu faktor pendukung terbesar untuk majunya dunia komunikasi pemasaran sendiri. Nah, penyusunan strategi komunikasi pemasaran sangat berguna bagi keberlangsungan suatu usaha. Komunikasi pemasaran adalah kombinasi yang paling strategis ataupun yang paling dinamis yang banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha. Para pelaku usaha banyak melakukan cara apapun untuk meraih untung yang banyak, tapi tidak sedikit pula pelaku usaha yang bisa mengalami kerugian yang banyak apabila mereka salah mempergunakan taktik pemasaran yang mereka lakukan. Nah, saat ini promosi ataupun pemasaran bisa dilakukan dari situs, website ataupun media sosial. Seiring dengan berjalannya waktu, kita juga mengingat dari awal tahun 2020 hingga sekarang kita dihantui oleh virus yang bernama COVID-19 ataupun Corona. Nah, dengan virus itu pula banyak sekali sektor-sektor baru yang muncul di dunia teknologi maupun informasi. Nah, salah satu sektor baru yang muncul dari dunia pemasaran adalah banyaknya dibuka outlet ataupun usaha-usaha online yang dilakukan oleh stakeholder pelaku usaha. Media sosial sendiri adalah salah satu wadah di mana pelaku usaha bisa melakukan usaha mereka dengan sangat baik. Contohnya seperti Instagram. Instagram sendiri sudah menyajikan fitur-fitur yang sangat terbaru, contohnya seperti Reels, Instastory ataupun Instagram Story, Feed ataupun IGTV. Dari Instagram sendiri mereka menyajikan beberapa fitur untuk pelaku usaha bisa melancarkan bisnis mereka tanpa bertatap muka. Mengingat tadi seperti saya jelaskan, dari awal tahun 2020 sampai dengan sekarang kita masih mengalami ataupun dampak daripada virus corona. Nah, dari latar belakang masalah ataupun dari latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan, saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti usaha online dilakukan oleh stakeholder Dapur Raihana. Nah, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, saya tertarik untuk meneliti dari akun dapur.raihana yang bernama Raihana Ulia dengan followers 5.375 dan beralamat di lapangan Kota Luk. Nah, dari latar belakang saya juga, saya mempunyai
rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun kepuasan pelanggan dengan beberapa makanan hits yang dia punya. Contohnya seperti banana rolls, es kelumar ataupun salak sunti, dan masih banyak makanan-makanan yang dia punya. Nah, dari rumusan masalah saya juga saya punyai bagaimana komunikasi pemasaran Dapur Hana melalui sosial media. Karena menurut saya pribadi, Dapur Hana sendiri dia bisa memasarkan ataupun menjual produk dengan jangka waktu yang singkat, namun bisa menghasilkan produk yang begitu banyak. Kemudian ada rumusan masalah yang selanjutnya, bagaimana cara melakukan pendekatan terhadap konsumen agar membeli produk. Nah, dari latar belakang saya juga, saya mempunyai fokus penelitian yaitu pemasaran melalui Instagram. Bagaimana channel ini memasarkan produk melalui endorsement ataupun sales promotion, mix promotion. Kemudian fokus penelitian saya bagaimana caranya menggunakan model IMC ataupun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kepada akun Instagram Dapur Hana untuk mencari pelanggan. Kemudian fokus penelitian saya juga ada pada pelanggan yang kerap membeli jajanan pada Dapur Hana pada masa pandemi dengan cara delivery juga bisa, ataupun dengan cara mendatangi outlet secara langsung juga bisa. Kemudian tujuan dari penelitian saya, menurut dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, cara makanan online selama pandemi. Mengingat sudah banyak sekali mengalami kerugian yang cukup besar dengan adanya pandemi juga. Kemudian tujuan penelitian saya juga untuk mengetahui proses komunikasi pemasaran Dapur Hana melalui sosial media. Kemudian untuk mengetahui hambatan komunikasi makanan hits yang sudah ada di Dapur Hana. Bagaimana cara Dapur Hana bersaing dengan pelaku-pelaku usaha lainnya untuk menyajikan makanan secara online. Kemudian dari latar belakang masalah saya juga ada manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk mempersingkat waktu juga, langsung saja kita masuk ke bab 2. Di sini saya berfokus pada 3 penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abang Dedi Rianto pada tahun 2017 dengan judul Sosial Marketing dalam Mewujudkan E-Marketing. Kemudian yang dilakukan oleh Abang Muhammad Hashim pada tahun 2018 dengan judul Strategi Pemasaran Coffee Shop Blok Sukun ataupun studi kasus Coffee Shop Retro, Kopi, Ban Putih, Bitai Kopi, dan Aska Kopi. Kemudian penelitian selanjutnya adalah Dewi Kurniawati yang dilakukan pada 2017 dengan judul Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial dan Minat Beli Mahasiswa. Nah, menurut saya pribadi, kenapa saya fokus pada 3 penelitian terdahulu? Saya rasa ada beberapa kesamaan ataupun perbedaan yang penelitian saya miliki dengan penelitian terdahulu sebelumnya. Kemudian kita masuk pada landasan teori. Kenapa saya menggunakan teori IMC pada penelitian saya kali ini? Saya yakin bahwa dengan kita menggunakan teori IMC pada komunikasi pemasaran, salah satunya pemasaran kuliner, saya rasa bisa memberikan sumbangsi